Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Alvina Roihatul Jannah, NIM T20187030. Baik, di sini saya akan memaparkan materi strategi pembelajaran matematika yang berjudul Dasar-dasar instruksional pengembangan strategi pembelajaran matematika pada subbab prinsip pembelajaran bermakna meaningful. Langsung saja. Prinsip pembelajaran bermakna atau meaningful. David Ausubel mengemukakan bahwasannya suatu pembelajaran dapat dikatakan bermakna ketika suatu informasi yang akan dipelajari atau yang akan didapatkan oleh peserta didik dalam pembelajaran tersebut disusun sesuai dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh peserta didik sebelumnya, sehingga peserta didik tersebut itu mampu mengaitkan dan mengkonstruk informasi yang baru didapatkannya dengan struktur kognitif yang telah dimiliki sebelumnya. Sedangkan faktor yang paling penting dan berpengaruh dalam pembelajaran sendiri ialah apa yang telah diketahui oleh peserta didik. Dan informasi yang baru didapatkan oleh peserta didik itu kemudian akan diasimilasikan ke dalam pengertian yang telah dimiliki oleh peserta didik sebelumnya, sehingga peserta didik ya mampu mengkonstruk pikirannya tadi itu. Kemudian saya akan melanjutkan pada prinsip-prinsip pembelajaran bermakna atau meaningful tadi. Yang pertama, pengaturan awal yang dapat mengarahkan siswa pada materi yang akan dipelajarinya dan akan mendorong mereka itu untuk mengingat materi yang telah berlalu, sehingga materi-materi itu tidak hanya masuk lalu dilupakan gitu. Yang kedua, diferensiasi progresif. Yang dimaksud dari diferensiasi progresif di sini yaitu menyusun konsep dengan memberikan kepada peserta didik konsep-konsep yang inklusif, kemudian kurang inklusif, sehingga konsep tersebut menjadi konsep yang paling inklusif. Yang ketiga, belajar subordinat, yaitu apabila materi yang akan dipelajari itu tuh materi yang sudah pernah diberikan kepada peserta didik sebelumnya gitu. Terus yang keempat, penyesuaian integratif, di mana materi yang disusun hingga menggerakkan hierarki konseptual dari atas hingga ke bawah. Setiap hal, setiap teori itu pasti memiliki sisi kelebihan dan sisi kekurangan masing-masing, tak terkecuali pada prinsip teori pembelajaran bermakna ini. Saya akan membahas kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, saya akan membahas tentang kelebihannya. Yang pertama, informasi yang dipelajari dengan pembelajaran bermakna ini akan lebih lama diingat oleh peserta didik. Yang kedua, memudahkan proses belajar pada materi pelajaran yang hampir sama ataupun mirip, sehingga peserta didik mampu mengidentifikasi bagaimana pembelajaran antara satu dengan yang lain. Dan informasi itu akan memudahkan pembelajaran seorang peserta didik walaupun itu pelajarannya mirip. Dan meskipun itu terjadi suatu kelupaan, itu akan mempermudah proses belajarnya. Lalu saya akan membahas kelemahannya. Kelemahan dari pembelajaran bermakna ini sendiri, yang pertama, informasi yang dipelajari secara hafalan itu tidak akan lama diingat. Yang kedua, ketika peserta didik berkeinginan untuk mempelajari sesuatu tanpa mengaitkannya dengan hal-hal yang satu dengan hal yang lain, dengan hal-hal yang sudah diketahui, maka baik proses maupun hasil itu pembelajarannya akan dinyatakan sebagai hafalan, tidak akan bermakna sama sekali, sehingga peserta didik akan mudah lupa, tidak mengingatnya secara lama. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Maghfirah, NIM T 2018-7009. Di sini saya akan menerangkan tentang prinsip pembelajaran bermakna saintifik. Yang pertama, pengertian pembelajaran bermakna saintifik merupakan suatu pendekatan yang memudahkan guru atau pengembang kurikulum untuk memperbaiki proses pembelajaran, yaitu dengan cara memecahkan proses ke dalam langkah-langkah atau tahapan-tahapan secara terperinci yang memuat instruksi untuk siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, ada yang menjadikan saintifik sebagai pendekatan dan ada juga yang menjadikan saintifik sebagai metode. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip pembelajaran bermakna saintifik. Yang pertama, berpusat pada peserta didik, yaitu kegiatan yang dilakukan aktif oleh peserta didik secara fisik dan mental dalam membangun makna atau pemahaman suatu konsep, hukum, dan prinsip. Yang kedua, membentuk student self-concept, yaitu membangun konsep berdasarkan pengalaman peserta didik itu sendiri. Yang ketiga, menghindari verbalisme. Verbalisme yaitu dunia pendidikan atau pengajaran yang mendidik anak untuk banyak menghafal. Siswa tahu dan hafal, tapi siswa tidak memahaminya atau menerapkannya. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Yang kelima, mendorong terjadinya peningkatan kecakapan berpikir peserta didik. Yang keenam, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melatih kemampuan dalam berkomunikasi. Yang kedelapan, memungkinkan adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang mengonstruksi peserta didik dalam struktur kognitifnya. Yang kesembilan, melibatkan konsep kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelektual, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS peserta didik. Selanjutnya yaitu kelebihan pembelajaran saintifik. Yang pertama, proses pembelajaran lebih terpusat pada siswa, sehingga memungkinkan siswa aktif dalam pembelajarannya. Yang kedua, langkah-langkah pembelajarannya sistematis, sehingga memudahkan guru untuk memanajemen pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, memberikan peluang guru untuk lebih kreatif dan mengajak siswa untuk aktif dengan berbagai sumber belajar. Yang keempat, langkah-langkah pembelajaran melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi konsep, hukum, atau prinsip. Yang kelima, proses pembelajarannya melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelektual, khususnya keterampilan dalam berpikir tingkat tinggi siswa atau HOTS. Yang keenam, siswa juga dapat mengembangkan karakter. Selanjutnya yaitu kelemahan atau kekurangan pembelajaran saintifik. Dibutuhkan kreativitas tinggi dari guru untuk menciptakan lingkungan belajar dengan menggunakan pembelajaran saintifik, sehingga apabila guru tidak mau kreatif, maka pembelajaran tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasanudita Sari, NIM T 2018-7012. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip pembelajaran bermakna kontraktivis. Kontraktivis adalah teori yang memberikan kebebasan kepada manusia yang ingin belajar dengan kemampuannya untuk menemukan keinginan atau kebutuhannya dengan bantuan fasilitas orang lain. Dalam prinsip pembelajaran kontraktivis, seorang guru tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswanya, namun siswa juga harus berperan aktif membangun sendiri pengetahuan di dalam memorinya. Dalam hal ini, guru dapat memberikan keleluasaan dan kesempatan kepada setiap siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri dan secara sadar itu menggunakan strategi mereka untuk belajar. Ada berbagai cara yang dapat digunakan seorang guru dalam kegiatan pembelajaran dengan metode kontraktivis. Contohnya seperti tanya jawab, diskusi, pemberian tugas, kerja kelompok, dan eksperimen.
Dalam proses pembelajaran, penggunaan metode harus dikaitkan dengan situasi dan tujuan belajar yang hendak dicapai dan ditekankan kepada keaktifan siswa-siswanya dalam membangun pengetahuannya. Adapun ciri-ciri pembelajaran kontraktivis, yaitu yang pertama, mengembangkan ide peserta didik dan menggunakannya sebagai panduan merancang pelajaran. Yang kedua, yaitu mendorong peserta didik untuk bertanya atau aktif di dalam kelas dan berdialog dengan guru maupun peserta didik lainnya. Yang ketiga, yaitu memberi peluang kepada siswa untuk menggali pengetahuan baru dengan memahaminya melalui keterlibatan siswa dengan situasi dunia yang sebenarnya. Dalam penggunaan model kontraktivis terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kontraktivis yaitu kelebihan. Yang pertama, siswa dapat mengungkapkan gagasan secara eksplisit. Yang kedua, yaitu memperluas konsep yang dimiliki siswa. Yang ketiga, yaitu mengasah daya kreativitas dari seorang siswa serta mengasah imajinatif seorang siswa. Yang keempat, yaitu siswa dapat mengungkapkan gagasan barunya. Yang kelima, lingkungan belajar yang kondusif. Adapun kekurangannya adalah yang pertama, adanya kemungkinan salah gagasan antara gagasan yang ada dan gagasan pada siswa yang memakan waktu yang cukup lama. Yang kedua yaitu situasi dan kondisi yang masing-masing sekolah tidak sama, karena tidak semua sekolah memiliki infrastruktur yang dapat membantu keaktifan dan kreativitas siswa. Nama Nur Habibah, NIM T 2018-7026. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai prinsip-prinsip pembelajaran, khususnya untuk mata pelajaran matematika. Sebelum membahas lebih lanjut tentang pembelajarannya, alangkah lebih baik kita mengetahui karakteristik matematika. Secara umum, terdapat 4 karakteristik matematika untuk tingkat dasar dan menengah. Karakteristik yang pertama, pembelajaran matematika berjenjang atau bertahap. Artinya, materi matematika ini diberikan secara bertahap, mulai dari tingkat SD sampai SMA. Bahkan di tingkat TK pun kita diberikan pengenalan mengenai materi matematika, contohnya pengenalan angka dan pengenalan bilangan. Yang kedua, pembelajaran matematika mengikuti metode spiral. Artinya, materi matematika ini diberikan secara bertahap, mulai dari dasarnya sampai yang lebih tinggi, mulai dari yang mudah sampai yang lebih sulit, dan mulai dari yang umum sampai yang lebih spesifik. Yang ketiga, pembelajaran matematika menekankan pola pikir deduktif. Nah, pada pelaksanaannya, seorang guru memberikan materi matematika dimulai dengan memberikan definisi-definisi, kemudian rumus-rumusnya, dan baru di akhir pembelajaran seorang guru akan memberikan kesimpulan mengenai materi-materi yang telah dibahas. Karakteristik yang terakhir adalah pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi, seperti halnya dengan definisi. Definisi adalah kebenaran mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat. Definisi ini digunakan untuk pembuktian postulat-postulat dan teorema-teorema. Nah, untuk mendapatkan pembelajaran yang baik, maka kita harus berpacu pada kurikulum. Kurikulum itu sendiri adalah program pendidikan yang dibuat oleh suatu lembaga penyelenggara, di mana di dalam kurikulum itu dibahas mengenai rancangan pembelajaran untuk satu periode. Di Indonesia sendiri, kita menerapkan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 itu memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Nah, di dalam rancangan pembelajaran terdapat 2 komponen utama, yakni silabus dan RPP. Pengertian silabus secara umum adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus ini berpacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi, di mana silabus ini dibuat untuk setiap tahunnya dan untuk setiap mata pelajaran.
Manfaat dibuatnya silabus itu sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Yang kedua, sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran, misalnya kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil, atau pembelajaran secara individual, juga untuk mengembangkan sistem penilaian. Nah, intinya dibuatnya silabus bertujuan untuk menetapkan strategi, metode, model, dan pendekatan pembelajaran yang akan digunakan untuk satu periode itu. Gitu. Lalu apa saja sih yang ada di dalam silabus? Nah, beberapa komponen yang ada dalam silabus yakni identitas mata pelajaran, identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas, kompetensi inti, kompetensi dasar, tema, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Intinya di dalam silabus itu dibahas mengenai KI, KD, yakni kompetensi inti dan kompetensi dasar. Untuk komponen yang kedua adalah RPP. RPP memiliki kepanjangan rencana pelaksanaan pembelajaran yang secara umum memiliki pengertian suatu rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. RPP ini berisi rencana kegiatan yang dikembangkan dari silabus. Jika silabus itu membahas mengenai rancangan pembelajaran, maka RPP itu membahas mengenai rencana kegiatan. Bagaimana sih rancangan pembelajaran yang telah kita buat itu dapat tercapai, maka hal tersebut dibahas di dalam RPP. Nah, komponen-komponen yang ada dalam RPP sendiri diantaranya identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Nah, intinya komponen-komponen RPP ini merupakan pengembangan dari silabus itu sendiri. Ini dibahas secara terperinci karena RPP ini dibuat untuk setiap tatap muka. Jadi setiap kali tatap muka maka ada RPP. Jadi guru itu memiliki pegangan di mana RPP itu diberikan rencana-rencana pembelajaran. Jadi guru itu harus seperti ini sudah dibahas di dalam RPP itu sendiri. Untuk tujuan dari RPP yakni mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Dan yang kedua, dengan menyusun RPP secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka seorang guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Intinya tujuan dari RPP itu sendiri adalah untuk mencapai kompetensi dasar. Nah, jadi jika RPP telah dilaksanakan, maka tujuan akhirnya yakni mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, demikian pembahasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofiatul Aziza, NIM T20187004. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran matematika di SMP atau MTS sederajat. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, di sini kompetensi inti 3 pengetahuan, yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Sedangkan kompetensi dasar dari kompetensi inti 3 yaitu 3.1 menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat positif dan negatif dan pecahan biasa campuran desimal persen. 3.2 menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Kompetensi dasar 3.3 menjelaskan dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Selanjutnya yaitu contoh RPP. Nah, ini sekolah SMP mata pelajaran matematika kelas 7 semester 1. Alokasi waktu 1 pertemuan 2 jam pelajaran. Nah, urutan untuk pembuatan RPP di sini yang pertama yaitu kompetensi inti. Untuk kompetensi inti ini bisa dibaca sendiri ya. Yang kedua yaitu kompetensi dasar dan indikator
pencapaian kompetensi. Mohon maaf sebelumnya di PowerPoint kelompok kami tidak tertera karena ada kesalahan. Nah, kompetensi dasar di sini saya mengambil satu contoh. Kompetensi dasar 3.2 yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Nah, sedangkan indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.2.6 menjelaskan operasi pembagian pada bilangan bulat, 3.2.7 menghitung hasil operasi pada pembagian bilangan bulat, 3.2.8 membuktikan sifat-sifat operasi pembagian bilangan bulat. Nah, untuk yang urutan pembuatan RPP yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran di sini ada materi pembelajaran reguler yaitu pembagian bilangan bulat, sifat-sifat operasi pembagian bilangan bulat. Ada materi pengayaan yaitu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi bilangan bulat. Nah, ada materi remedial yang memuat menyelesaikan permasalahan dari operasi pembagian bilangan bulat. Nah, selanjutnya yaitu ada kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajaran di sini ada yang pertama itu metode, yang mana menggunakan metode problem based learning. Nah, yang selanjutnya yaitu strategi, yang mana strateginya menggunakan penemuan terbimbing pembelajaran berkelompok. Yang ketiga di sini kegiatan pembelajarannya yaitu aktivitas pembelajaran, yang mana nanti ada tabel yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang di dalam tabelnya itu nanti terdiri dari kegiatan, aktivitas guru, aktivitas peserta didik, dan alokasi waktu. Nah, untuk yang kelima yaitu media atau alat atau sumber pelajaran. Nah, medianya di sini ada 3. Yang pertama buku matematika peserta didik, yang kedua lembar kerja peserta didik, dan yang ketiga lembar penilaian. Nah, untuk urutan pembuatan RPP yang keenam yaitu instrumen hasil belajar. Yang mana instrumen hasil belajar di sini yaitu penilaian hasil belajar, yang mana teknik penilaiannya itu ada teknik penilaian, pengamatan, lembar kerja peserta didik. Nah, untuk prosedur penilaiannya, yang pertama itu ada pengamatan kerja kelompok. Nah, dari pengamatan kerja kelompok ini, yang aspek yang dinilai yaitu yang pertama sikap. Yang mana dalam sikap ini seperti berdoa sebelum dan setelah pembelajaran, terlibat aktif dalam pembelajaran pembagian bilangan bulat, bekerja sama dalam kegiatan kelompok. Nah, teknik penilaiannya dari aspek sikap ini yaitu pengamatan. Waktu penilaiannya selama pembelajaran dan saat diskusi. Aspek yang dinilai kedua yaitu pengetahuan. Yang A, melakukan operasi pembagian bilangan bulat. Teknik penilaiannya yaitu pengamatan dan tes. Waktu penilaian, penyelesaian tugas individu dan kelompok. Aspek penilaian yang ketiga yaitu keterampilan, yang mana dalam keterampilan di sini ada terampil menerapkan konsep atau prinsip dan pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan operasi perkalian bilangan bulat. Nah, teknik penilaiannya yaitu pengamatan, waktu penilaian, penyelesaian. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya Sinta Launa Fakih akan menjelaskan tentang prinsip pembelajaran matematika SMA lanjutan dari teman saya Habibah. Tadi sama Habibah kan sudah jelaskan ya, prinsip pembelajaran matematika itu melihat dari pertama karakteristik pembelajaran matematika. Untuk karakteristik pembelajaran matematika itu tadi sudah dijelaskan oleh Habibah, ada 4 karakteristik. Kemudian kita juga melihat dari kurikulum yang dipakai saat ini. Kurikulum yang dipakai saat ini yaitu kurikulum 2013. Tentunya teman-teman sudah nggak asing kan dengan kurikulum 2013 itu, di mana siswa dituntut untuk lebih aktif dalam pembelajaran, gitu kan. Nah, setelah itu kita melihat juga dari standar pencapaian. Standar pencapaian itu termaktub dalam kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD, gitu ya teman-teman. Nah, kompetensi inti itu ada mencakup 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi sikap spiritual.
kedua kompetensi sikap sosial, yang ketiga kompetensi kompetensi pengetahuan, dan yang keempat kompetensi keterampilan. Kemudian rumusan untuk kompetensi sikap spiritual yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Untuk rumusan kompetensi sikap sosial yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, kemudian untuk contoh kompetensi inti di sini kita mengambil contoh kompetensi inti kelas 10 SMA. Ya, untuk kompetensi intinya bisa teman-teman baca di slide atau di makalah juga ada. Itu yang ketiga sama keempat, yang untuk pengetahuan dan keterampilan ya. Kemudian setelah itu ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Nah, kompetensi dasar ini juga meliputi 4 kelompok. Jadi kelompok pertama yaitu kelompok kompetensi dasar sikap spiritual yang menjabarkan KI pertama. Nah, kelompok kedua yaitu kompetensi dasar sikap sosial terus kelompok ketiga yaitu kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI ketiga. Nah, terus kelompok keempat yaitu kompetensi dasar keterampilan dalam menjabarkan KI keempat. Untuk contoh kompetensi dasar bisa, karena kompetensi inti kita mengambil contoh kelas 10 SMA, jadinya kompetensi dasar kita juga mengambil contoh kelas 10 SMA ya. Teman-teman bisa lihat di makalah kita yang lengkap. Contoh singkatnya juga ada di slide kita gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya juga ada silabus dan RPP. Apa itu silabus? Seperti sudah dijelaskan oleh Habibah, bahwasannya silabus itu rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pembelajaran atau tema tertentu. Nah, kemudian dalam silabus itu ada apa aja? Nah, dalam silabus itu bisa dilihat di slide. Contoh silabus udah kita lampirkan. Di situ ada mata pelajaran yaitu matematika wajib. Kemudian kelas 10 ada kompetensi inti KI1, KI2, KI3 dan KI4. Kemudian ada kompetensi dasar dari 2.1, 2.2, 2.3 sama 3.1, 4.1. Nah, kemudian ada juga materi pokok. Di sini kita mengambil contoh materi pokok yaitu eksponensial dan logaritma. Okay. Kemudian pembelajaran meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasikan, mengasosiasikan. Kemudian ada juga penilaian, ada 3 macam yaitu tugas, portofolio, dan tes. Kemudian alokasi waktu. Di contoh silabus tertulis 3 kali 4 jam pelajaran. Kemudian sumber belajar yang digunakan ada 2 macam yaitu buku matematika kelas 10 dan buku referensi dan artikel yang sesuai. Selain silabus ada juga RPP. RPP seperti yang sudah dijelaskan oleh Habibah ya. RPP merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Nah, apa aja yang ada dalam RPP? Nah, selanjutnya yaitu contoh RPP. Apa aja yang ada dalam RPP? Nah, itu bisa teman-teman lihat di slide maupun di makalah udah kita cantumkan contoh RPP. Jadi dalam RPP itu ada yang pertama satuan pendidikan yaitu SMA kelas 10 semester 1 mata pelajaran matematika, peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam. Materi pokoknya karena di silabus kita mengambil bab eksponensial dan logaritma, maka di RPP kita juga mengambil bab eksponensial dan logaritma. Alokasi waktu yang digunakan yaitu 18 kali 45 menit atau 6 kali pertemuan. Kemudian
mencakup apa saja dalam RPP ini? Yang pertama yaitu kompetensi inti 1, 2, 3, dan 4. Yang kedua kompetensi dasar. Kemudian yang ketiga itu juga mencakup indikator pencapaian kompetensi. Kemudian ada tujuan pembelajaran dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Setelah itu ada juga materi pembelajaran yang mencakup fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Kemudian ada metode pembelajaran yang digunakan. Terus ada alat, bahan, atau media pembelajaran yang digunakan. Kemudian ada juga kegiatan pembelajaran. Di sini mencakup 3 bagian, yaitu pendahuluan, inti, dan prinsip. Dan penutup, Dan selanjutnya penilaian, ada 2 bagian, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Dan selanjutnya ada pedoman penskoran. Di situ juga kita mendapat rumus untuk memperoleh nilai akhir. Setelah itu ada sumber belajar yang digunakan. Sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran matematika tersebut. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.